Fari Sudaders, kuma kabarna damang sarena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2026 untuk bagian yang kelima. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Ji Siu yang menyesal karena menunjukkan wujud aslinya yang membuat mereka semua lari ketakutan. Sehingga adakah orang yang mau bermain sepak bulu ayam dengannya lagi? Mendengar hal itu, Xiao Yao tentu saja akan bermain dengannya. Karena walaupun Ji Siu merupakan tausa, namun ia tidak takut karena ia juga kenal dengan siluman tua yang berusia ribuan tahun yang membuat ia sadar jika wujud yang menyeramkan belum tentu jahat. Dan juga sebaliknya. Alasan Ji Siu suka sekali bermain sepak bulu ayam karena Jinge, temannya di saat dulu. Sehingga Ji Siu pun menceritakan kisah ribuan tahun yang lalu, yang dimana ia lahir karena misi yang diberikan oleh langit untuk menjaga serpihan cermin Kunlun di Gunung Qianshui. Di saat itu, ia telah menjaga gunung ini selama puluhan ribu tahun. Namun di sisi itu juga, ia sangat kesepian karena tidak memiliki seorang teman. Sehingga 1000 tahun yang lalu, ia tidak tahan lagi lalu berubah menjadi wujud manusia untuk turun gunung bermain. Namun tetap saja, mereka tidak mau bermain dengannya. Ia yang pulang lalu tak sengaja bertemu dengan gadis kecil bernama Jinge. Dan di saat itulah Jinge menjadi temannya dan mereka selalu bermain bersama-sama. Namun di suatu malam, Jinge menangis bersedih karena sebenarnya Jinge merupakan seekor capung yang hanya memiliki usia selama 1 hari. Akan tetapi karena ia tak sengaja terkena setetes embun peri, ia pun berubah menjadi manusia sehingga usianya menjadi 1 tahun. Namun dikarenakan usianya sekarang sudah 11 bulan, sehingga sebentar lagi ia pun akan segera mati terkecuali ia meminum mata air anggur giok dewata. Sejak ia menjadi manusia, ia terus mencari serpihan cermin purba Kunlun. Karena hanya dengan mengumpulkan semua serpihan cermin purba Kunlun, barulah ia bisa menemukan mata air anggur giok dewata. Dan sekarang ia sudah mengumpulkan 7 keping. Namun ia gagal karena kepingan terakhir belum ia temukan. Mendengar cerita tersebut, Ji Siu mengatakan dengan adanya ia, Jinge tidak akan mati. Lalu ia pun memberinya kepingan terakhir. Setelah mendapatkannya, Jinge meminta Ji Siu untuk menunggunya karena setelah ia menemukan Gunung Kabadian dan meminum mata air anggur giok dewata, ia akan segera kembali bermain dengannya. Namun nyatanya, Jinge hampir 1000 tahun tidak kembali dan selama itu ia selalu menunggunya di tempat ini. Mendengar cerita itu, Xiao Yao pun memintanya untuk tidak bersedih karena ia akan mengajarinya beberapa permainan baru. Setelah bermain, Ji Siu pun mengucapkan terima kasih kepada mereka karena hari ini merupakan hari kedua yang paling bahagia selama 1000 tahun ini. Dan dikarenakan besok sudah genap 1000 tahun menunggu Jinge, ia pun akan kembali ke langit untuk mendapatkan hukuman karena sebelumnya ia telah memberikan kepingan cermin purba Kunlun kepada Jinge tanpa izin dari langit, sehingga ia tidak bisa menunggu Jinge lagi. Sebelum kepergiannya, Ji Siu ingin menitipkan pesan jika Xiao Yao pergi ke Gunung Kabadian dan bertemu dengan Jinge dengan menyampaikan kepadanya bahwa permainan sepak bulu ayamnya sudah lebih baik dari sebelumnya. Setelah Ji Siu pergi ke langit, tiba-tiba cermin Kunlun itu muncul kembali dan ternyata pecahan ini ditinggalkan oleh obsesi tausa sendiri karena cermin Kunlun terdiri dari 8 penderitaan dan pecahan yang ditinggalkan ini merupakan penderitaan tausa yang ketidakmampuannya untuk melepaskan Jinge.
Singkatnya, setelah mereka berada di kapal dan menuju alam Yansu, seketika mereka pun menyadari jika yang dimaksud Jing'e adalah Sui Meng. Karena 1000 tahun yang lalu, Sui Meng pernah mengumpulkan cermin Kunlun untuk menyelamatkan kekasihnya. Dan sepertinya Jing'e itu adalah penjelmaannya yang menipu Tausa untuk mendapatkan serpian cermin. Namun sayangnya di saat itu Sui Meng dijebak oleh kekasihnya sendiri, sehingga Sui Meng yang mengetahui kebenarannya langsung meleburkan hatinya menjadi hati kristal linglong dan berubah wujud menjadi siluman hutan. Lalu setelah itu Sui Meng pergi dari 3 alam dan mendirikan alam Yansu ini. Singkatnya, setelah berada di aula, Bingsu menunjukkan kepada Sui Meng bahwa mereka telah mendapatkan serpihan cermin Kunlun. Namun sebelum itu, Bingsu meminta Sui Meng untuk melepaskan pedangnya. Dan ketika Sui Meng sudah mendekat untuk mengambil serpihan cermin Kunlun dari tangan Bingsu, tiba-tiba Bingsu memerintahkan pedangnya untuk membunuhnya. Namun nyatanya rencana mereka sudah diketahui karena yang diserang itu bukanlah Sui Meng, melainkan Dali yang menyamar menjadi Sui Meng. Xiao Yao yang kesal kepada Sui Meng lalu menyerangnya, namun Xiao Yao bukanlah lawannya. Tak lama kemudian, Hong Ye pun muncul di sana, yang dimana ia rela menjadi bawahannya dan mencari serpihan cermin Kunlun, asalkan Sui Meng mau membiarkan Xiao Yao pergi dari sini. Dan dikarenakan Sui Meng menolak, Hong Ye terpaksa menggunakan kekuatannya. Namun tiba-tiba racun pelahap hati justru menyerang ke seluruh tubuhnya yang membuatnya terluka parah. Dengan wajah yang sedih dan marah terhadap Sui Meng karena Sui Meng sudah memperlakukan mereka seperti ini, yang tidak percaya bahwa cinta sejati itu ada. Xiao Yao lalu menceritakan ketika ia menyiram bunga, ada sekuntum bunga yang tidak pernah disiram tetapi penuh dengan embun pagi, yang ia yakini kalau itu merupakan ketulusan yang Sui Meng tinggalkan sebelum menjadi siluman hutan. Embun pada bunga itu mungkin adalah air mata Sui Meng yang tak bisa dilepaskan, karena di luar sana ada seseorang yang selalu menunggunya, tapi Sui Meng memilih untuk tidak memperdulikannya, dan orang itu tak lain adalah Tausa, yang dimana Tausa menunggu Jing'e selama 1000 tahun tanpa penyesalan sedikit pun. Cinta sejati yang tidak Sui Meng percaya itu sebenarnya sudah dibuktikan oleh Tausa sendiri. Kemudian Tausa pun muncul di hadapannya, yang seketika Sui Meng pun menjadi bersedih. Dan di saat itulah Sui Meng berniat ke alam langit untuk menemui Tausa, dan ia pun menjadi serpihan cermin Kunlun. Sementara orang-orang di sana begitu terkejut ketika melihat tempat itu berubah menjadi kumuh, dan hal itu mereka sadari jika peri agung Sui Meng sudah tiada. Xiao Yao lalu mengambil serpihan cermin Kunlun itu, dan pecahan yang ditinggalkan ini merupakan penderitaan Sui Meng yang ketidakmampuan untuk melepaskan apa yang diinginkannya. Bingsu lalu meminta mereka untuk memberikan serpihan pecahan itu, karena kedua serpihan cermin tersebut harus dikembalikan kepada pemilik aslinya, yang tak lain adalah Kaisar Kerajaan Tiansheng. Karena 100 tahun yang lalu, mendiang Kaisar pernah mengumpulkan kepingan cermin Kunlun, tetapi sebelum sempat mencari gunung keabadian, cermin itu telah dihancurkan oleh Raja Siluman Hong Ye. Dan sekarang cermin purba Kunlun muncul kembali, yang sudah seharusnya dikembalikan ke tangan Kaisar saat ini. Namun Hong Ye menolaknya karena cermin purba Kunlun 100 tahun yang lalu diperoleh oleh mendiang Kaisar dengan cara yang sangat keji, dan ia tidak ingin terulang kembali. Begitupun dengan Xiao Yao yang membela Hong Ye dan tidak akan membiarkan Bingsu memberikan serpihan ini kepada sang Kaisar. Mendengar hal itu, Bingsu pun mengalah dan menyerahkan kedua serpihan cermin ini kepada Xiao Yao untuk disimpan. Dan jika semua serpihan cermin terkumpul, maka ia akan kembali untuk mengambil semuanya. Bingsu lalu menemui orang-orang di sana dan memberitahukan bahwa Sui Meng sudah tiada, sehingga ia akan membawa mereka kembali ke ibu kota. Kemudian ia menemui pian-pian yang terlihat begitu bersedih, dan Bingsu memintanya untuk ikut bersamanya ke ibu kota.
Lalu di sana Pian Pian menemukan hati kristal linglong milik peri agung Suimeng dan ia pun mengambilnya. Ketika berada di kapal, Pian Pian meminta Bingsu untuk mengantarkan ia ke makam kakaknya karena ia sangat rindu terhadapnya. Sementara Hong Ye dan Xiao Yao kini semakin dekat hingga cinta di antara mereka pun semakin erat. Kembali kepada Bingsu dan Pian Pian yang kini sedang berada di makam Lutong. Kemudian Pian Pian meminta Bingsu untuk menceritakan tentang kematian kakaknya dan Bingsu pun menceritakan beberapa tahun yang lalu Lutong yang merupakan ketua pasukan langsung memerintahkan mereka untuk menyerang siluman yang berada di dalam rumah tersebut sedangkan ia diperintah untuk berjaga di depan. Namun ketika di dalam, semua pasukan mati mengenaskan akibat dibunuh oleh Lutong sendiri yang ternyata selama ini Lutong berubah menjadi seorang siluman. Dan demi membela diri sendiri, Bingsu pun terpaksa membunuhnya. Sebelum kematiannya, Lutong mengatakan kalau ia sudah tahu jika adiknya kini masih hidup dan disandra oleh siluman hutan. Oleh karena itu ia terpaksa bekerja sama dengan siluman tersebut dan berjanji akan mengumpulkan 100 orang gadis untuk diserahkan kepadanya asalkan adiknya bisa dibebaskan. Mendengar hal itu, Bingsu pun begitu kecewa kepadanya. Namun di saat ia menghadap kepada komandan pasukan, Bingsu berbohong dengan menjelaskan bahwa ketua Lutong bersama pasukannya telah dibunuh oleh siluman dan hanya tersisa ia seorang. Dari situlah awal ia naik pangkat menjadi ketua pasukan pemburu siluman dan semua saudara yang gugur pada hari itu dimakamkan di tempat ini. Mendengar cerita tersebut, Pian Pian pun mengucapkan terima kasih karena telah menjaga nama baik kakaknya. Bingsu lalu mengatakan kalau ia akan segera ke istana menghadap kepada sang kaisar dan kunjungan ke istana kali ini penuh ketidakpastian tentang nasibnya. Oleh karena itu Bingsu memberikan kunci rumahnya dan memberitahukan di bawah dinding sudut halaman tersimpan semua uang tabungannya selama ini sehingga ia meminta Pian Pian untuk pergi ke rumahnya dan jika ia masih belum pulang pada pukul 9 malam maka ambillah uang perak itu dan segera pergi dari sini. Bahkan ia juga meminta tolong untuk menjaga pedangnya karena bagaimanapun juga pedang itu terdapat jiwa adiknya. Singkatnya, Bingsu pun ke istana untuk menghadap kepada sang kaisar. Namun tiba-tiba ia langsung ditangkap. Jian mengatakan jika pasukan Feiyu dibentuk untuk membasmi siluman demi rakyat. Akan tetapi Bingsu malah secara diam-diam bekerja sama dengan siluman. Oleh karena itu, Bingsu akan dihukum mati. Di malam harinya, Pian Pian yang menyadari jika Bingsu dalam bahaya, ia pun pergi menyelinap ke istana. Mengetahui jika Bingsu akan dihukum mati, Pian Pian pun berniat akan menyelamatkannya. Terlihat Bingsu yang tangannya diikat oleh rantai dan tubuhnya penuh luka oleh kerasnya cambukan. Sementara Pian Pian bertarung dengan pasukan di sana. Dengan mengetahui jika Pian Pian ada di sini, Bingsu lalu meminta pedangnya untuk menyelamatkan Pian Pian dan membawanya pergi dari sini. Pian Pian yang tidak bisa melakukan apapun, ia lalu bertanya kepada Tan Er apakah masih ada cara lain supaya bisa menyelamatkan kakaknya. Dan tiba-tiba hati kristal linglong muncul sehingga Pian Pian menggunakan hati kristal linglong tersebut dan menggunakan teknik pemikat untuk memikat hati manusia sehingga ia bisa masuk ke dalam mimpinya sang kaisar. Dan ketika Pian Pian masuk ke dalam mimpinya sang kaisar, di sana ia menyuruh kaisar untuk tidak membunuh Bingsu karena Bingsu merupakan orang yang sangat setia dan bisa mencari mata air anggur Giok Dewata. Sang kaisar yang mempercayai mimpi tersebut, dengan segera ia pun mengutus kasihnya untuk membebaskan Bingsu. Sementara Bingsu sendiri sedang disiksa di dalam penjara.
封赐进爵。 Lalu tak lama kemudian, titah kaisar pun tiba. Kaisar memberikan titah dengan mempertimbangkan bingsu dari pengawal Feiyu yang dimana kesetiaannya selama bertahun-tahun dan upaya kerasnya membasmi siluman membuat sang kaisar mencabut hukuman matinya dan menunggu bingsu di Taman Barat. Jian yang mendengar titah tersebut membuatnya begitu terkejut dan seketika tubuhnya menjadi lemas. Sementara Pian-Pian kini menjadi siluman hutan karena ia telah menggunakan hati kristal linglong demi menolong bingsu. Sedangkan bingsu yang sedang menghadap kepada sang kaisar langsung diberikan jabatan sebagai adipati pendamping. Dan setelah keluar, pasukan Feiyu lalu memberikan hormat dan meminta maaf atas kesalahan mereka. Singkatnya, di malam harinya, bingsu akhirnya berhasil menemukan keberadaan Pian-Pian yang kini sudah menjadi siluman hutan, dan Pian-Pian pun mengembalikan pedangnya. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur dari Ningali Film. Saya undur diri dan salam Sudaners.